Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini saya ingin berbagi tentang bagaimana mengatasi writer's block. Adalah suatu situasi di mana kita ingin menulis tapi kita nggak punya ide. Dan ini adalah sesuatu yang sangat umum ya dan pasti dialami oleh semua orang yang ingin menulis. Pasti dan tidak tanpa kecuali. Jadi saya akan ngasih tips yang pertama adalah sebagai berikut. Pertama kita harus sepakat dulu ya bahwa sebuah karya yang bagus adalah karya yang mampu menggugah emosi. Jadi dalam konteks menulis artinya tulisan yang bagus adalah tulisan yang mampu menggugah emosi pembacanya. Nah kalau kita sudah sepakat di sini berarti kata kuncinya adalah emosi. Sehingga ketika kita hendak menulis dan kita tidak tahu harus menulis apa, caranya sebetulnya simpel aja. Kita bisa menginventarisasi semua pengalaman-pengalaman kita yang mempunyai emotional moment. Kalau ada suatu pengalaman yang ada emotional moment, artinya dalam artian tentu saja ada unsur emosi yang berperan di sana. Dan itu ceritanya tidak perlu penting, tapi bisa juga cerita apa saja gitu. Misalnya buat teman-teman yang punya anak kecil gitu ya, pasti kan sering ngakak ya kalau ngelihat kelakuan anak kita yang lucu banget gitu ya. Ketika kita ketawa itu kan ada perubahan emosi, artinya emosi kita tergugah. Jadi saran saya kenapa itu tidak kita tuliskan. Kita sudah sepakat tadi bahwa sebuah tulisan yang bagus adalah yang menggugah emosi. Nah sekarang kita udah punya pengalaman, kita punya inventarisasi pengalaman, di mana semua pengalaman itu kita inventarisasi yang ada emotional momennya, sehingga dengan mudah kita bisa menuliskan banyak cerita di sana gitu. Dan metode ini saya namakan cerpenting. Cerpenting itu singkatan dari cerita pendek tidak penting. Jadi kalau seandainya kita sering berlatih menulis cerpenting, dan ceritanya harus tidak penting ya, harus sesuai dengan namanya, cerita pendek tidak penting. Artinya kalau kita terbiasa menulis cerpenting, sebuah cerita yang tidak penting tapi menggugah emosi, coba bayangkan bagaimana seandainya kita menulis cerita yang penting, yaitu cerita-cerita dengan pengalaman-pengalaman heboh yang sangat mempengaruhi lingkungan kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Jadi silakan dicoba. Nanti kalian bisa tanya ke saya di Facebook atau di Instagram. Kita memang berada di rumah, tapi tidak berarti kita tidak berkarya. Kita memang tinggal di rumah. Justru karena tinggal di rumah, kita jadi lebih banyak waktu berkarya. Kita memang tinggal di rumah, karena itu kita jadi lebih banyak berkarya. Silakan dicoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.